Halo Sobat Dukcapil, kembali lagi bersama aku Alda dan rekan aku Mas Fares. di program Mata Swarga Loka. Mau tanya dong Swarga Loka? Boleh. Seperti biasa, aku dan Mas Fares akan membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan Sobat Dukcapil terkait administrasi kependudukan. Nah, sebelum itu, aku pengen tahu nih gimana kabar Mas Fares hari ini? Alhamdulillah sehat-sehat saja dan baik-baik saja tentunya. Gimana Mbak Alda sendiri? Oh, alhamdulillah baik sekali Mas. Ya, udah nggak sabar nih buat jawab pertanyaan Sobat Dukcapil. Iya dong. Kalau gitu langsung aja ya Mas ke Siap. pertanyaan pertama oleh Dian Riris. Mohon infonya, apabila lupa username, Klampit harus bagaimana? Saya hubungi call center tidak bisa. Terima kasih. Oh, Kak siapa tadi? Kak Dian Riris. Dian Riris. Oke, untuk Kak Dian Riris mungkin waktu menghubungi call centernya mungkin lagi sibuk, lagi banyak telepon yang masuk. Jadi untuk alternatifnya Kak Dian Riris bisa langsung aja tanya melalui via DM di Instagram @takondukcapil. Nah, nanti langsung bilang aja ke DM ke miminnya di Takon Dukcapil itu, bilang aja lupa username, nanti bakal dibantu, tenang aja, pasti dijawab. Kalau misal telepon call centernya mungkin lagi sibuk, bisa DM itu aja. Oke, berarti bisa menghubungi Takon Dukcapil ya Iya, Mas ya. DM di IG @takondukcapil. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya dari Ima Priscilia. Halo Min, selamat sore. Saya berKTP dari Batam dan ingin pindah ke Surabaya. Saya keluar dari kakak keluarga Batam dan sudah mengurus SKPWNI-nya. Untuk prosedur selanjutnya agar bisa memiliki kakak baru dan KTP baru bagaimana ya? Nah, ini kan pindah dari Batam tadi ya. Iya. Udah ngurus SKPWNI juga, berarti udah ngurus surat pindah dari sana. Nah, langkah selanjutnya ya tinggal ke kelurahan sesuai alamat yang tertera di surat pindahnya. Misal surat pindahnya dia SKPWNI-nya pindah ke kelurahan Wonokromo, ya berarti Kak siapa tadi? Kak Ima. Kak Ima langsung aja ke kelurahan Wonokromo mengurus pindah masuk Surabaya atau pindah datang. Nanti setelah dicek-cek sama pihak kelurahan, nanti bakal, kalau udah fix, sudah selesai semua, nanti bakal dapat kartu keluarga sama KTP baru. Oke, berarti langsung ke kelurahan tempat Iya, pindahnya itu ya Mas ya? kelurahan tempat pindahnya itu. Buat nanti dilakukan survei oleh pihak kelurahan gitu ke tempat ini baru. Iya, baru kalau udah survei udah selesai, udah fix semua, udah bener, baru nanti diinputkan untuk ganti KK sama KTP. Oke, baik. Lanjut ke pertanyaan dari Waitias 12. Saya mau tanya terkait prosedur pengurusan KTP hilang. Untuk KTP hilang nih Mas, gimana Mas prosedurnya? Kalau untuk KTP hilang ya tinggal itu aja sih, pengajuan bisa online, bisa juga ke kelurahan atau kecamatan. Tinggal syaratnya itu ngurus apa itu buat Kades itu kalau hilang, surat kehilangan. Nah, Kak Tias nanti langsung ngurus aja surat kehilangan ke kantor polisian terdekat. Nanti kalau udah ada surat kehilangan, diajukan aja, bisa lewat online, lewat Klampit, New Generation, atau juga bisa lewat ke kelurahan atau kecamatan. Udah itu aja sih syaratnya KTP hilang. Oh, berarti kalau ngurus KTP hilang ada dua, bisa dari online, bisa offline gitu ya Bisa. Mas? Oke, mudah sekali ya. Pertanyaan selanjutnya dari @Vicky Hafizal Farisi. Pagi mau tanya, kalau akta kelahiran online hilang, cara mencetak ulang atau mendapatkan linknya gimana ya? Oh, yang tadi KTP, sekarang akta kelahiran nih. Oh, akta kelahiran. Iya. Ini siapa tadi namanya? Dari Vicky. Kak Vicky. Vicky. Untuk Kak Vicky, jika akta kelahirannya hilang, tinggal cetak lagi aja sih ya. Misal kalau Kak Vicky kan ngurusnya lewat mana dulu? Misal kalau ngurus online kan pasti punya PDF-nya, tinggal cetak lagi aja. Nah, tapi kalau ngurusnya ke kelurahan atau ke kecamatan, itu nanti bisa minta pihak kelurahannya yang menguruskan waktu itu minta file PDF-nya, biar nanti kalau misal butuh, Kak Vicky tinggal print sendiri aja.
karena kan sekarang udah nggak perlu belangko kayak yang dulu. Kalau dulu kan akte kelahiran sama kakak itu kan pakai belangko, jadi kalau mau cetak kan nggak bisa, harus ke kelurahan atau kecamatan atau ke Dispenduk. Dan kalau sekarang itu peraturannya itu harus pakai kertas HVS biasa. Jadi tapi ada barcode-nya, jadi itu tetap asli, ada barcode-nya meskipun cuma kertas biasa. Jadi memudahkan warga untuk bisa mencetak sendiri akte kelahirannya maupun kakaknya. Jadi minta filenya aja kalau ngurusnya di kelurahan. Nah, kalau misal ngurusnya online dan itu file online-nya yang hilang gimana, Mas? Akte online-nya yang hilang? Enggak, ya dilihat ke itu kan di akun Klampitnya kan pasti ada itu historinya, tinggal dilihat aja di historinya, nanti di download lagi. Oh, berarti lihat di akun Klampit ya, Mas? Iya, ya? kalau online kan lihatnya di akun Klampitnya itu. Pertanyaan dari Yofi Hamdan. Saya mau tanya, KIA anak saya sudah dikirim ke sekolah SD-nya, tapi sampai anak saya SMP kelas 9 tidak dihubungi sama sekali untuk disuruh ambil. Sekolahnya seperti tidak mau. Bisakah cetak KI lagi? Mengingat saya butuh untuk naik feeder tarif pelajar. Oh, mau KIA-nya sudah tercetak tapi belum diambil di sekolahnya. Kalau mau cetak mau pengajuan cetak KIA sendiri mandiri bisa di aplikasi Klampit, nanti bilang karena sudah tercetak, nanti mungkin bisa bilang alasannya karena hilang gitu aja, nanti bisa dicetakkan lagi. Nanti ambilnya di kelurahan ya. Oh, berarti langsung cetak di kelurahan aja? Enggak, cetak pengajuannya bisa lewat online. Nanti kalau udah selesai kan bisa dicek kan progresnya udah selesai atau belum. Kalau udah selesai nanti biasanya ngambilnya di kelurahan. Oke. Untuk pertanyaan dari Ed Sadera Kihia. Selamat siang Pak Bu, mau bertanya bagaimana caranya kalau ambil surat pindah dari Surabaya pindah ke Bekasi? Kalau itu mau dilakukannya secara online, bagaimana ya, Mas? Oh, bisa banget itu. Itu namanya kan tadi kan ada yang orang dari Batam, tadi kan SKPWNI dari Batam ke Surabaya. Kalau ini kebalikannya, ini orangnya mau pindah ke Bandung, berarti mau pindah ke Bekasi, Mas? Oh, Bekasi. Iya, Bekasi. Jadi bisa banget ngurus SKPWNI secara online di Surabaya. Jadi nanti download aja lewat aplikasi Klampit New Generation, itu bisa mengurus namanya permohonan pindah keluar Surabaya. Nah, nanti kalau udah syaratnya gampang, cuma kakak KTP aja. Terus kalau udah selesai diisi semua, nanti bakal dapat namanya SKPWNI tadi, atau surat pindah warga negara Indonesia. Nah, itu tadi SKPWNI-nya yang bakal dibawa ke Bekasi buat pindah ke sana. Bisa online. Kalau kesusahan online nanti mungkin bisa ke kelurahan atau kecamatan biar bisa dibantu sama petugas. Online-nya berarti pakai aplikasi KNG ya? Iya, KNG. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya ya, Mas. Ini dari Ed Carantiulia. Selamat malam, maaf mengganggu. Saya mau bertanya, apabila mengurus surat kematian bagaimana ya? Oh, ini untuk mengurus surat kematian, Mas. Kalau surat kematian bukan kita yang ngurus. Surat kematian itu yang ngurus ya rumah sakit tapi kalau akte kematian baru kita yang ngurus. Beda ya surat kematian sama akte kematian. Surat kematian itu menyatakan bahwa orang ini udah meninggal di sini. Tapi kalau akte kematian itu surat yang menyatakan bahwa iya udah meninggal, tapi secara negara sudah dihapus datanya. Nah, kalau pakai surat kematian aja kan datanya belum terhapus. Kalau udah ada akte kematian pasti datanya itu sudah terhapus. Jadi mungkin yang dimaksud bapaknya akte kematian. Ya, mungkin, ya. Jadi kalau mau ngurus akte kematian ya bisa secara online, bisa ke kelurahan atau kecamatan juga bisa, ke balai RW juga bisa. Sekarang kan ada pelayanan di balai RW, setiap balai RW biasanya ada ngadain pelayanan. Itu syarat-syaratnya gampang sih. Syarat-syaratnya itu surat kematian tadi, surat kematian dari rumah sakit atau dokter, atau kalau nggak ada
surat kematian bisa pakai namanya SPTJM atau surat pertanggungjawaban yang menyatakan bahwa orang ini memang telah meninggal dari keluarga bertanda tangan materai. Terus sama kakak atau KTP yang meninggal. Terus sama apa lagi ya? Udah sih itu aja. Oke, berarti kalau surat kematian tuh nggak bisa di Dukcapil, yang bisanya akte kematian. Iya, akte kematian tadi. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya dari @evanurhayati39. Assalamualaikum Pak Bu, mohon maaf sebelumnya saya tanya. Saya warga Bandung, tapi saya kerja di Surabaya. Saya belum pernah e-KTP. Terus kalau e-KTP di Surabaya bisa tidak ya? Yang sistem online tanpa harus ke Bandung. Mohon penjelasannya. Coba tadi namanya. Eva Nurhayati. Untuk Kak Eva Nurhayati ya. Kalau untuk perekaman aja mungkin kita bisa bantu. Untuk perekaman KTP, misal kalau kakaknya belum pernah rekam, bisa kami bantu untuk merekamkan. Tapi kalau untuk cetak KTP-nya, mohon maaf, mungkin kita belum bisa bantu karena untuk belangko untuk warga Surabaya sendiri pun masih terbatas, jadi mungkin belum bisa bantu untuk cetak KTP. Tapi mungkin ada solusi lain, namanya itu KTP digital atau identitas kependudukan digital. Itu juga sama fungsinya seperti KTP. Jadi kalau untuk KTP digital kita bisa bantu untuk aktivasi KTP digital. Tapi untuk yang KTPL yang fisik, mohon maaf, mungkin belum bisa. Oke, berarti bisa membantu tapi dalam bentuk digital ya Mas? Iya, KTP digital aktivasi. Itu tadi pertanyaan terakhir dari Sobat Dukcapil. Gimana Sobat Dukcapil, apakah jawaban dari kami sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian? Nah, kalau nanti misalnya ada pertanyaan yang perlu ditanyakan, bisa tanyakan langsung kemana Mas? Bisa langsung telepon ke call center kami, atau juga bisa DM di pengaduan kami di pengaduan center kami di @takon_dukcapil. Untuk Sobat Dukcapil, jangan lupa juga follow akun sosial media kita. Apa aja nih Mas? Untuk akun sosial media kita ada di @swargaloka.sub untuk Instagram, dan juga ada @dispendukcapil.sby. Untuk YouTube ada di Swargaloka spasi sub, dan juga jangan lupa ada TikTok juga di @swargaloka.sub. Oke, jangan lupa di follow ya supaya nggak ketinggalan informasi terkait administrasi pendudukan. Oke, sekian dari aku dan Mas Fares. Sampai jumpa. Sampai jumpa.